Saya belum keluar statement memaafkan. Pengen ngasih tahu dunia, pengen kasih tahu orang-orang bahwa lihat nih, aku nggak salah nih. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Dan cinta yang membawa dokter di sebelah saya meraih penghargaan baru-baru ini. Hey, Dr. Richard Lee. Thank you. Thank you for coming, man. Thank you. Wah, senang banget akhirnya ada Dr. Richard Lee bersama kita. Dokter yang paling heboh, yang paling viral, yang paling dikenal di sosial media, yang paling... Semoga dikenal yang bagus-bagusnya aja. Bagus dong. Ya, ada momen yang gak enaknya juga lah. Ya, itu. Nanti kita bicara soal momen enak dan gak enak ya. Tapi kita bicara momen enak dulu. Ya kan? Meraih penghargaan CNBC Indonesia ya. Syukur ya, seperti itu. Itu nggak nyangka juga loh, iya, sumpah. Itu makanya kan, baru-baru ini lagi kan? Banyak yang nolak. Sejujurnya ya, dari awal tahun kemarin itu sempat dikasih juga penghargaan dari luar negeri. Oke. Di cancel juga. Dan di cancel itu karena kasus tersangkanya. Sakit hati nggak sih? Iya, kena. Masih dalam taraf itu ya? Iya, dan ada award juga di Indonesia juga, yang diundangnya itu juniorku juga, gitu kan, yang ya ibaratnya bukan aku iri kan. Ada kan beberapa dokter juga kan kayak aktif di media sosial. Betul. Kan kayak gitu kan. Tapi aku nggak diundang, tapi juniorku diundang. Padahal secara followers, secara engagement, secara apa semuanya aku lebih tinggi dan secara konsistensi juga. Dia nggak ada ngomong, aku juga nggak mau tanya kan. Nggak mungkin aku tanya, kenapa aku nggak kayak gitu punya kan. Sedih banget sih sebenarnya kayak gitu kan. Kayak ada stigma sampai aku tuh mikir kayak gini, Vin ya. Kalau orang di Indonesia ini mewartakan kebenaran, kita ngomongin aja misalnya ada seorang pahlawan, the real pahlawan, bukan aku lah ya, the real pahlawan, atau mungkin ada seorang orang baik banget yang mewartakan suatu warta Tuhan pengen datang di Indonesia ya, gampang banget mau jatuhinnya. Laporin aja polisi. Terus muncul jadi image-nya bermasalah. Betul. Dan apa pesan-pesannya menjadi hilang, menjadi blur. Sedih kan? Hanya gara-gara itu. Laporin aja sesimpel itu. Jadi beruntung banget mungkin kayak Rasul atau Nabi atau siapa datang di masa yang kalau sekarang datang bayang nggak sih? Pasti akan lebih berat nggak sih ngasih tahu ke masyarakat? You've been through ya. Ya, pasti bukan aku nganggap diri aku seperti itu tapi memang berat banget. Ini seru, antara sedih, antara kesel, antara semuanya ada. Tapi 2 tahun ini lama loh. Lama. Aku bisa ngomong nano-nano. Ada kebanggaan tersendiri, iya. Coba lah ya. Gak banyak di Indonesia ini yang ngomong sampai dapat gelar tuh pahlawan wanita Indonesia. Gak banyak. Banyak orang baik di Indonesia, tapi yang ngomongin jadi pahlawan gak banyak. Bangga gak? Bangga banget. Aku pengen nunjukin ke orang tua aku, membanggakan anakmu nih. Ya, jadi disebut orang seperti ini. Orang datang minta foto, terima kasih, bangga banget. Di satu sisi jadi 2 status tersangka. Orang teriak-teriak bahkan 2 status tersangka kan. Aduh, sakit banget rasanya ya, malu iya. Terus banyak yang dukung, tapi pas ketemu rasanya kenal ya. Weh, dokter yang banyak masalah itu kan. Dalam hatiku, kenapa nggak bisa pilih kalimat yang lain gitu kan? Ada, dia mesti nggak kenal cinta sih. Nggak, tapi habis itu dia ngomong, saya kagum loh dengan dokter lo memperjuangkan. Tapi kan kayak membawa image seolah-olah impression pertama adalah bermasalah. Terus juga ditangkap, ditahan. Itu kan, wah, sampai kayak tetangga ngelihatnya kayak gimana kan? Tahu sendiri lah kalau di Indonesia ini kalau misalnya sesuatu yang jelek itu kan diketawain orang. Suatu nggak mungkin ditangkap loh, membanggakan banget loh, ya kan, sampai akhirnya terakhir dapat penghargaan. Betapa uniknya hidup saya selama 2 tahun ini, coba.
kompleks hidup apa ya? Ya seru hidup lu bener. Iya seru, sedap, serem. Ya, apa ya kita bilang ya? Seremnya itu kemarin kan aku diwawancarai pas dapat penghargaan. Iya. Yang bikin seremnya itu adalah kalau misalnya ini kita waktu ini kayak bisa kayak dadu dikocok ulang kayak gitu punya. Bisa jadi, ya bisa jadi aku nggak dapat penghargaan loh. Bisa jadi aku di penjara loh. Oke, get the point. Kayak satu garis lurus antara bulan kemarin antara aku di penjara atau aku dapat penghargaan. Tiba-tiba. Dan ini kan luar biasa banget. Mungkin aku di universe lain. Kalau dikoncang dadunya lain bisa jadi yang lain nih jawabannya. Ini past life-nya apa ya? Gue boleh tahu. Past life-nya apa begini nih kira-kira dia agak ini ya. Tapi ini yang menarik adalah setelah 2 tahun perjuangan Richard kan akhirnya apa ya? Yang mengajukan pra-peradilan akhirnya dimenangkan kan? Menang ya? Menang. Ya. Telak menang ya. Sudah ada permintaan maaf? Not yet. Nonton di berbagai macam podcast yang ada kan? Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin? Why? Aku cukup mengenal karakter dia selama 2 tahun. Yeah. Kita kan berseteru itu kan, aku juga orangnya base pendidikan, orangnya juga bisa mandang orangnya. Dan aku cukup kenal dengan karakter dia. Tidak mungkin. Tipikalnya ya, tipikal karakternya tidak mungkin untuk tidak mungkin. Itu. Jangankan itu, pada saat saya tidak bersalah saja, saya melakukan permintaan maaf secara tulus, tanpa meminta dia melakukan permintaan maaf atau apa, tanpa meminta sesuatu, itu aja dia memalingkan wajah. Bagaimana mungkin setelah kejadian seperti ini dia akan minta maaf? Nggak mungkin. Chat, tapi dari Richard sendiri udah memaafkan KP belum? Nggak tahu. Saya belum keluar statement memaafkan. Tapi aku sendiri tahu diriku sendiri. Diriku ini bukan orang yang pendendam. Aku tuh orang yang pemaaf banget sebenarnya. Ya tapi kan sampai sekarang kan aku belum ngeluarin statement apa-apa. Di awal pasti marah banget. Coba bayangin lah kalau Mas Alvin yang kayak gitu punya kan pasti kan kesel dong kayak gitu punya. Pengen ngasih tahu dunia, pengen kasih tahu orang-orang bahwa lihat nih, aku nggak salah nih kayak gitu punya kan. Ya muncul statement aku tidak akan memaafkan, seumur hidup aku nggak akan maafkan kalian semuanya. Menurutku itu suatu hal yang wajar. Tapi kan lambat laun diisi dengan cinta yang seperti kata Mas Alvin. Aku tuh bertanya-tanya loh, aku tuh juga pengen hidup. Aku nggak pengen seumur hidup tuh dihantuin dengan dendam, rasa benci. Aku nggak mau. Kayak gimana sih rasanya supaya, ya kan pasti tetap nggak enak ya, di penjara, di apa-apain kayak gitu, tetap nggak enak. Kayak gimana caranya supaya aku bisa hidup, maju ke depan, kasih inspirasi ke masyarakat, kasih edukasi atau kasih suatu value ke masyarakat. Satu-satunya cara adalah sembuh. Kayak gimana caranya aku bisa sembuh? Caranya isi diriku dengan cinta, bukan ngebales dia. Apakah dengan kalau misalnya aku ngebales dia, aku jadi happy? Enggak. Aku pernah ditanya, apakah kalau dia masuk penjara aku happy? Enggak, aku nggak happy. Kalau dia benar-benar mau dimasukkan penjara karena aku sampai bilang, aku akan datang duluan, aku akan bilang, aku maafin, nggak usah. Kalau dia nggak minta maaf sekalipun, aku nggak akan mau. Karena bukan itu tujuanku. Ya, kebahagiaanku tuh bukan dia di penjara kayak gitu punya. Jadi aku happy-nya kalau misalnya ya, aku pikir-pikir kenapa? Kalau misalnya aku harus sembuh bagaimana ya? Oke, aku harus isi diriku dengan cinta. Rupanya banyak orang yang dukung. Dr. Richard, kau namamu nggak tercoreng sama sekali loh. Kami tuh nggak nganggep namamu tuh rusak. Tiba-tiba dapat penghargaan, happy dong. Jadi kayak pelan-pelan tuh naik cintanya. Akhirnya aku penuh. Terus kalau aku sudah penuh, apalagi yang aku pengenin kan? Right. Apakah harus tampar balas tampar, pukul balas pukul? You give that love tuh. Tapi mungkin kan setelah, ini kan juga baru ya, belum lama ya. Kan nggak elok juga kalau saya bilang, oke, saya memaafkan kamu, juga nggak elok setelah apa kejadian ini. Ya kan saya juga masih menunggu statement dari beliau. Saya ngomong maafin, nanti beliau juga bikin gugatan baru kan, jadi konyol jadi. Jadi mau nggak mau ya memang ya biarin berjalan dulu ya Chat ya. Nunggu aja, saya juga masih nunggu. Tapi yang jelas kalau dari saya punya karakter juga kan bukan orang yang karakter yang dendam harus sampai masuk, enggak. Aku juga orang yang pengen sehat ya. Ya karena Richard mulai sesuatu bukan dengan pingin head to head kan. You try to educate people dengan suggestion kan sebetulnya. Itu poinnya kan. Kalau yang aku lihat
Ini gue nontonin semua podcast dari awal nih. Thank you banget. Iya, ini berapa hari ini gue lihat. Gue nanya apa ya ke dia ya gitu loh. Semua udah sama itu menanyanya, tetek sampai dengan yang kemarin gitu loh. Semua gue nanya apa ya? Gue suka yang lo bilang tentang cinta. Alvin in Love kan, ya gue mainnya dengan itu tentunya. Koridor gue di situ gitu loh. Dengan itu tadi, lu nggak akan melawan ataupun ngapa-ngapain atau bikin orang nggak enak. Karena tujuannya bukan itu dia itu loh. Tujuannya kan sebenarnya mau kasih edukasi ke masyarakat. Yeah. Cuma ya aku nggak ngomong aku salah, aku nggak ngomong aku benar juga ya. Kita itu berantem, Mas Alvin. Jadi kalau misalnya kita berantem lah, tujuan aku bukan mau nyerang Mas Alvin, tujuan aku yang lain lah. Tapi tanpa sengaja kita itu berantem. Yeah. Terus berantem ini kan asik-asikan. Misalnya lu bilang gue bilang kan, lu sampah lu. Ya kan kita kan jadinya karena asik-asikan. Tinggal kena gitu. pas di mananya aja tuh ya keras tuh kan. Iya kan? Tak aja itu. Terus kita nggak ya asik-asikan sendiri lah kayak gitu punya kan. Jadi kalau ngomong nggak salah, nggak lah aku juga ada salah kalau ngomong kayak gitu punya. Ya kalau ngomong ada yang personal, ada lah meskipun aku nggak pernah sebut nama kayak gitu punya. Toh karena dia juga melakukan personal, aku juga personal. Tapi setelah aku sadar, ini nggak substansi lagi nih karena tujuan aku bukan ke skincare-nya lagi nih kayak gitu punya kan. Kita cancel kayak gitu punya. Jadi kalau ngomong aku benar semua nggak juga. Terus gimana membereskannya itu kan nggak simple, Chat. I'm talking about lu-nya gitu loh itu. Oh berat banget sih. Iya, nggak gampang loh itu beresin. Sebenarnya saya beruntung ditemenin oleh istri sih sebenarnya. Kalau mungkin kalau istriku nggak nemenin aku, mungkin masalah ini sudah kacau balau. Karena kan kita kan kalau lagi emosi itu kan ngikutin emosi kita ya. Apa yang Reni lakuin? Selalu ngasih jawaban yang bijaksana. Kayak misalnya pertama kali ya, waktu dia datang ngeprank bawa pengacara. Kita kan pasti ngerasa tersakitin dong, gila lo. Dia datang gue dijebak kayak gitu punya kan. Ternyata dikonfrontir ini. Terus istriku bilang, mintanya apa sih? Minta maaf. Ya udahlah, minta maaf aja. Kau kan menang. Publik melihatmu. Apa sih yang kau mau? Dia bilang. Ngapain kau berseteru lawan dia? Pesanmu tersampaikan dengan baik. Orang membelamu. Ya udah minta maaf aja dia bilang. That's it, selesai dia bilang kan. Iya. Oh ya benar juga dalam hatiku ya. Itu ini loh. Oh iya. Dia benar-benar ini banget. Dia benar-benar kayak penuh dengan cinta banget. Dan dia merubah diriku yang apa ya, kayak kalau aku ngomong ya selalu kalau aku ngomong dengan karyawanku, dengan semua keluarga, hidupku itu cuma ada satu tombol, gas Pol ya langsung. Dia remku. Iya. Dia rem ya. Dia rem. Karena di dalam bisnis juga kayak gitu. What a package ya. What ini banget loh itu loh. Dia remku. Di dalam bisnis juga kayak gitu. Aku tuh nggak ada tombol rem, gas pokoknya. Berapa 18 ya? Berapa sekarang? Banyak 23 klinik ya. Dari nol. Iya. Nggak ada tombol rem, nggak ada tombol stop, gas pokoknya. Tapi sometimes kita perlu kan begitu sebetulnya. Kalau nggak jadi gitu loh. Dia adalah rem yang men-slowing, yang membuat aku tuh memflashback. Terus apa yang disampaikan dia juga kebetulan juga benar ya. Dia orang yang luar biasa yang bisa mengalahkan orang dominan. Aku tuh dominan banget. Tapi akhirnya bisa takluk juga. Karena dia pakai beda. Yang dia pakai ilmunya beda gitu. Dia tahu Tapi aku bersyukur sih. Kalau andai kata dia bukan penasehat utamaku, mungkin udah berantakan. Di YouTube juga sama. Di setiap konten-kontenku dia akan mereview, terus dia akan bilang ini kalimat ini buang. Kalimat ini kurang pantas. Ini diganti. Editornya dia ternyata. Editor ini ya. Orang nggak ada yang tahu ya. Bahwa dia di dalang di balik semua ya. Keren, kacau, keren. Aduh, si Cece luar biasa si Reni ini. Aduh, tapi itulah ya. Maksudnya kita dikasih kelebihan banyak. Kayak Richard pasti dikasih kelebihan secara keilmuan, cara apa, pola pikir dan keinginan untuk bikin sesuatu untuk orang banyak ya bagus gitu loh. Tapi pada saat melakukannya kan orang punya cara masing-masing kan. Cara lo ya begini gitu loh. Ya dan juga kan gini ya, kita waktu berantem itu kan nggak objektif. Ya.
Kan emosi. Pasti. Dia bilang emosi akan objektif. Ya dia bilang kan itu ya katanya Pak Le itu marketing kotor katanya kan. Yang kita dengar kayak gitu kan enak aja lu. Dasar dudu takrim abal-abal kayak gitu ya kan spontan kan akhirnya kan. Ini yang ngomong di sini nih. Iya kan kesel kan. Dan istri kan masuk apalagi ada artis-artis lain yang nimbrung ngajak ribut. Ya. Wah. Gila loh. Ini nih kayak aku tuh mau cain bom atom yang ada di satu ruangan. Efek aku dengan si KP ini ya. Lu bayangin ya, meledak nih. Kan artinya DRL KP. Blok. NM muncul di situ. DP muncul di situ. Terus belum selesai nih, Abang Kura-Kura Ninja muncul di sana. Abang-abang Kura-Kura Ninja nih muncul lagi dengan HPH di sana lagi. Abis itu Kura-Kura Ninja nih muncul dengan Dennis, dengan Uya. Itu gara-gara satu perkara gue dengan KP gila kan. Gue tuh sampai, ya ampun masalah gue ngapain lebar sampai kayak gini gue bilang. Iya, inilah digital ya. Inilah digital yang ditimbun satu. Dang. Awalnya mungkin cuman ini, tapi lama-lama jadi huge kan, jadi besar kan. Dan hampir 2 tahun terakhir kan, hampir rata-rata itu di apa ya entertainment itu pasti ada muka gue, entah sebulan pokoknya. Gue udah ngincar lu lama sih. Tapi gue tuh malu. Ngajak lu, cuma gue pikir tunggu dulu deh, lihat dulu kali ya. Tapi gue tuh malu sejujurnya, karena mungkin kalau yang lain mungkin memang pengen diberitain seperti itu. Kalau aku tuh pengen bangganya ya, kalau diberitain oleh media ini ya, tips ini dari Dr. Richard. Iya dong. Itu tuh value of life kita dong yang diangkat. Iya, kayak gitu. Kan kayak tipsku yang dibuat di YouTube kayak gitu punya, diberitain orang nih kayak gitu punya. Aku happy kayak gitu. Tapi kalau misalnya perseteruan dan kalau kita pun udah nggak ada, itu kan masih ada terus. Nah, keren banget kan? Ini perseteruannya dominan banget gila. Tapi kalau kita tadi ya konsistensi, aku tipe orang yang ngerasa bahwa seorang Richard tuh pasti akan mesti terus melakukan apa yang ingin dia lakukan, meskipun ada yang kayak gini nih dalam hidupnya gitu loh. You start something with suggestion kan, lagi ulang lagi nih. Tetap nggak akan bisa tetap nggak akan bisa sama, tetap akan berbekas. Luka itu tetap akan jadi luka, walaupun sembuh sekalipun tetap akan berbekas, nggak akan. Tetap ada banyak pelajaran yang ku dapat dari sini. Pelajaran apa yang lu dapat selama 2 tahun ini? Oh banyak banget, gila, banget. Yang pertama, jangan ngajak ribut orang berkuasa. Gila dalam banget. Dalam banget. Kita minum kopi dulu bentar ya. Terus. Ya, yang kedua, benar itu nggak selalu benar. Sometimes kita tuh, apa yang kulakukan, aku bisa ngomong ya, aku bisa pertanggungjawabkan sampai kapanpun bahwa apa yang kulakukan itu adalah sesuatu hal yang benar. Tapi ternyata yang benar itu tidak selalu benar. Yang benar kalau orang mau usut apa aja itu masih bisa dapat salahnya juga. Tapi kita manusia kan, ya kan. Jadi kita tinggal ambil petik hikmahnya aja diambil. Kalau mau ngomong, Dr. Richard, abis sudah selesai ini kami pengen balik edukasi dulu kayak dulu. Yes, aku akan tetap edukasi karena memang jalurku adalah itu. Tapi kalau balik lagi seperti dulu lagi, kayaknya belum deh. Mas, di saat saya berjuang, ini jadinya ini kan keluh kesah kan. Gak apa-apa. Di saat saya berjuang habis-habisan tentang skincare abal-abal, kemana instansi-instansi yang harusnya mengerjakan itu? Bukan Dr. Richard loh, instansi yang harus mengerjakan itu, kemana pihak yang berwajib yang harus menyelesaikan ini? Kenapa Dr. Richard yang ada di garda terdepan? Terus kalau ada apa-apa, siapa yang membela aku? Cuma netizen yang ada baris di depan membela aku. Tapi juga netizen juga nggak menentukan apa-apa, yang ngetok palu bukan netizen. Syukur-syukur netizennya didengerin. Kalau kagak, gue lewat. Gila kan, gue ngorbanin diriku, keluargaku, semua usahaku, cuma untuk sesuatu hal yang bisa dijatuhin orang kapan aja. So kita kan harus lebih hati-hati. Jadi kalau tanya, dok balik review lagi, ya mafia yang kebuka itu baru segelintir. Ya. Ada yang lebih mengerikan lagi dari mafia itu ada 2. Satu mafia yang dari yang jahat. Ya. Dari jahat itu maksudnya dari awal lu mau bukan skincare itu sudah dari awal tuh punya niat jelek. Ya.
dipakai hidroquinon, pakai merkuri, itu sudah the real mafia. Yang kedua, mafia putih. Mafia yang pakai oknum klinik. Gue pakai belajar nih, pakai oknum klinik. Pakai oknum dokter. Gue bisa loh. Misalnya Mas Alvin ya, bikin ya pakai hidroquinon ya. Boleh nggak sih dok hidroquinon? Nggak boleh. Gue bilang kan, oke, biar boleh kayak gimana? Hire dokter. Oke, gue hire dokter. Emang gue nggak bisa gaji dokter? Biar bisa apa? Gaji klinik, bikin klinik. Oke, gue modalin bikin klinik. Gue tetap jual pakai hidroquinon. Legal nggak? Legal. Tapi tetap salah nggak? Tetap salah. Udah nggak boleh tetap pakai kan? Lu bayangin, yang nggak legal gue serang aja keadaan kayak gini, apalagi yang legal kayak gitu. Gue juga berhadapan dengan instansiku sendiri bahkan, yang katanya nanti ada persaingan bisnis. Betul. Ya kan? Lu bayangin, yang mafia yang bener-bener berat aja gue babak belur, menangnya menang babak belur. Ini ketawanya ketawa getir loh men. Ketawanya lepas tapi getir gitu loh. Jadi ya sekarang hati-hati. Tapi tetap edukasi, jalan lurus saja, dan istri juga dan teman-teman juga banyak bilang, udah lu tetap edukasi tetap oke, tapi mungkin lebih fokus ke bisnis juga gitu. Yalah, anak 3 Pak. Anak 3 loh, masih kecil-kecil loh. Aku senang loh, tapi aku senang anak-anakku tuh dia kan nggak begitu tahu aku sebenarnya di bagaimana ya. Tapi kan orang kan banyak yang cerita dengan dia, banyak yang mengaguminku kan ngomong dengan anak-anakku. Sehingga aku tuh paling seneng tuh, paling mengobatin luka hatiku tuh ketika aku tanya dengan anakku. Kan banyak orang kan nggak mau seperti bapaknya. Tapi pas aku tanya pengen jadi apa, pengen jadi dokter. Biar kayak siapa? Biar kayak Dedi. Kelar itu mah udah hilang itu semua. Ya, dalam hatiku jangan kayak aku banget ya. Kan ada Mama Reni. Ya, kayak Mami aja. Cari Mami Reni juga kalau mau jadi dokter ya. Jadi yang dinampingin. Tapi istriku nggak gigit. Di satu sisi ya kan orang punya kelebihan kekurangan masing-masing. Istriku terlahir dengan mungkin lebih kalem, lebih ini. Tapi dia bukan seorang penyerang. Dia bukan penyerang, dia bukan orang yang tangguh bisa ngelihat masalah ya gitu. Jadi ya di satu sisi mau jadi istriku ya aku bisa bilang ya, orang kamu mau jadi sesuatu atau jadi pemimpin ya harus keluar juga dari zona itu. Betul. Gitu. Apalagi anak cowok kan. Chat, tapi bicara soal anak ya, family emang luar biasa sih. Apapun yang udah Richard alamin selama 2 tahun ini lebih, dan semuanya bikin lu tuh yang jatuh dan segala macam. Tapi seberapa sering lu lihat anak lu malam-malam without saying anything, and then ini kan kalau bapak ke anak, lihat anak aja kita langsung bikin, gue salah nggak yang gue bikin selama ini, gue ngapain nggak ya? Itu dialog-dialog yang nggak perlu ngomong sih, Chat, kadang-kadang Chat gitu. Nggak pernah, kalau itu nggak pernah. Kebetulan aku tuh dengan anak-anak tuh dekat. Jadi nggak pernah sampai ngeliatin mereka dan apa ya seperti itu, punyanya nggak pernah. Dan aku juga lebih kalau misalnya pas ada di rumah anak-anak tidur lebih ke suka nonton drakor dengan istri cuma kayak gitu. Terus bertukar pendapat, cerita-cerita dengan istri aja. Tapi mungkin lu bisa sharing nih tentang hal yang bikin lu kaget, yang paling lu nggak pernah bayangin apa waktu lu alamin itu pertama, yang pasti tarik culik tanda kutip itu. Ya itu aku masukin lagi nih satu lagi ya. Jadi orang tuh pelajaran yang tadi ya, nyambung dengan jawaban ini. Jadi orang tuh jangan terlalu naif. Kenaifan itu membawamu ke neraka. Naifku adalah ngasih tahu orang tentang skincare abal-abal kayak gitu punya kan, tapi kenaifanku akhirnya bisa digoreng jadi seperti sekarang. Naifku adalah ngonten, tapi ternyata kontenku bisa dijadikan pidana kayak gitu punya. Ya, naifku adalah sempat mau percaya dengan orang. Aku percaya. Pada waktu handphoneku mau disita pada waktu itu. Pada waktu itu dibilang bahwa Dr. Richard ini untuk mempercepat kasus ya. Mari kita ambil 3 hari dibalikin. Ya, 3 hari dibalikin. Ya biar cepet. Ya kita kan ngerasa nggak salah ya. Kalau nggak salah ya udah apa yang bisa aku bantu deh, kebantu kayak gitu punya ya. Lagi kan Dr. Richard kan public figure, pasti nanti kami balikin. Naif ku serahkan tanpa berdiskusi dengan ya mungkin teman-teman pengacara lain kanan kiri kayak gitu punya. Naif banget ku berikan. Dan setelah selesai dari situ sampai pengacara-pengacara yang senior bilang itu salahmu. Kayak aku nggak bisa ngomong. Dan pada waktu dibawa gitu kan, dibawa
ditangkap secara paksa kayak gitu punya. Itu ada kenaifan ke diriku sendiri bahwa mereka itu akan menyampaikan yang sejujurnya kayak gitu. Misalnya pada waktu datang ke rumah, dia ngomong, ini nggak akan kami tangkap, nggak akan apa-apa. Kami cuma cek aja kok. Ya udah kasih. Abis sudah selesai itu dia bilang, kan pakai angkat-angkatan kan, angkat kayak gitu. Aku bilang nggak mau. Udah katanya di Palembang sini aja, di kantor Palembang, nggak ke Jakarta. Ya sudah, naif ya, udah duduk lagi pasrah kan kayak gitu. 1001 kenaifan itu. Dan mereka memanfaatkan 1001 kenaifanku. Oke, it's okay to be naif, tapi don't be too naif kali ya. Mungkin karena gini ya, nggak punya pengalaman. Makanya kadang-kadang aku melihat, ya aku ini kan orangnya edukator ya. Aku melihat kayak misalnya ada satu artis yang berkelahi dengan salah satu fansnya yang menjelekkan nama dia. Benar, mungkin dia salah. Memang fansnya salah menjelekkan nama dia. Tapi kenaifannya, ya kayak gitu punya, itu tuh membuat dia makin kelihatan salah dan akan memberatkan dia dihukum. Aku nggak membenarkan dia, tapi kenaifan dia memperberat dia di sisi hukum. Ya, kenaifanku itu memperberatku di sisi hukum. Dan masyarakat sih oke-oke aja, aman. Masyarakat kebetulan masih pintar bisa ngelihat. Tapi yang ngadepin lu kan? Yes. Masyarakat mah didukung, gue seneng-seneng aja. Cuma kan di sisi hukum aku tuh dipukul telak banget gara-gara kenaifanku. Kita konsultasi nanti ya. Kok salah jalan terlalu banyak? Kok serahkan handphone? Kau ini. Yang aku lihat ya, aduh naif banget ini kesalahanku. Ini kesalahan naif semua. Belum lagi tambah dengan kasus berikutnya dengan mantan pengacara. Itu naif juga loh. Kepikirkan mengalahkan sesuatu yang nasional harus menghadapi sesuatu hal yang dengan nasional juga. Harus mencari seseorang yang sama karakternya dengan aku, gas. Ya, dia juga sama kan, tombolnya cuma gas doang kan. Awalnya itu ya. Kesamaan itu kan kadang-kadang buat kita lebih nyaman ya, tetap satu arah gitu, maksudnya satu frekuensi gitu misalnya. Terus dengar juga ngeliat di TV kan, menyelesaikan masalah itu dengan cara opini. Tapi ternyata menyelesaikan masalah hukum, mencari pengacara yang hebat itu bukan orang yang pintar ngomong di TV. Tapi pintar ngomong di belakang, menyelesaikannya di kasus benar-benar. Dan ngasih saran kita yang terbaik. Ya, jadi banyak belajar, nggak apa-apa lah kuliah hukum. Saya kuliah hukum kok. aku S2 loh. Hah? S2 ya? S2 pencemaran nama baik. Baru mau bilang. Pasti itu tuh lari ya ke sana. Tapi mau ada bisnis baru dengan Om Hotman? Bisnis sama itu sebenarnya. Dia mau beli perusahaan. Klinik. Tapi itu Bang Hotman begitu masuk di tempatku itu menambah secercah harapan. Oke, ini menarik. Harapan apa? Seperti apa? Menurutmu, semua tahu ya Bang Hotman ya? Pengacara kondang di Indonesia. Mungkin nggak dia salah menilai tentang hukum? Nggak mungkin kan? Ya kan? Dia telepon saya itu bulan Desember, bulan Januari. Itu pada waktu aku ditangkap. Masih. Tiba-tiba dia telepon mau beli perusahaanku. Kira-kira kalau dia bisa melihat ending ya, aku bakal terjerumus. Mau nggak dia beli? Ya enggak lah. Ya. Satu-satunya penghiburku adalah, wah Bang Hotman aja percaya denganku. Berarti dia bisa melihat apa yang ada di otak lo di awal kan? Berarti dia bisa ngelihat kayaknya endingnya ini aku yang menang. Itu walaupun dia nggak bantu loh. Nggak bantu. Dan aku juga nggak pernah sedikit pun buka omongan, Bang bantu aku kayak gini, nggak pernah. Kita pure bisnis. Dia mau masuk, dia mau beli, kita pure bisnis, aku presentasi. Tapi di sini aku melihat satu perusahaanku potensinya besar. Yang kedua, dia melihat aku nggak bersalah. Dan dia ngelihat future, ya pasti nggak mungkin. Dan kalau dia tahu aku bakal di penjara, nggak akan dia mau. Iya. Itu dia punya sudut pandang lain kan. Dia bisa lihat itu, makanya dia mau kan. Padahal aku belum digebukin orang. Tapi dia bisa ngelihat sudut pandang itu. Aku salut sih. Jadi dari situ kekuatan baru tuh muncul kan? Ya mulai ada percaya diri. Ditambah dengan pengacaraku yang ini itu komunikasinya enak banget komunikasinya. Dan kita tuh juga nggak pengen ini loh. Ini kan menang Prapit, ini kan suatu sebenarnya pukulan keras bagi semua orang. 2 tahun mas, 2 tahun ditangkap di penjara. Belum lagi statement kanan kirinya banyak banget.
tiba-tiba status tersangka tidak sah, penyitaan tidak sah. Ini kan sesuatu hal yang pukulan yang luar biasa bagi semua pihak. Bagi semua pihak. Tapi ingat loh, aku tidak pernah dari awal tuh mau prapit. Dari awal kita jalan begitu dengan pengacara yang baru pun, kita usahain damai dulu ya. Dr. Richard mau kan damai? Yes, aku mau. Oke, Dr. Richard nggak bisa damai dari sini punya. Aku telepon pemuka agama ya, yang dikagumin ya. Oke, kita melalui jalur sana ya, kayak gitu punya. Nggak bisa. Oke, nggak bisa dari sini, kita coba sidang gelar perkara terbuka ya, di Mabes ya. Nggak bisa. Sudah banyak yang dicoba juga kan. Ya ibaratnya itu kita, salah nih. Salah nih. Yang nggak bisa yang itu aja sih, karyawannya lagi kita panggil manajer yang mana. Salah nih. Nggak bisa juga, akhirnya kita menempuh jalur lain yang ternyata ya kalau menang ya memang akan mukul banyak orang. Mengagetkan semua orang. Ya. Dan, tapi aku tuh nggak pengen menyakitin orang tersebut, tapi nggak ada pilihan lain. Kalau aku nggak sakitin ya aku yang akan tersakitin. Mau kayak gimana lagi coba? Iya sih, betul. Ini dari prapit ini kan korbannya banyak jadinya. Are you ready for that? Ya mau nggak mau. Sekarang sudah kejadian, daripada aku yang kena ya lebih bagus kita seperti ini kan. Mau ngomong apa lagi coba? Nggak ada jalan. Dan menurutku aku juga benar. Mau dibolak-balik kayak gimana pun juga aku tetap akan benar. Ini soal kasus dengan mantan pengacara kan dalam waktu dekat akan... Aku nggak pernah takut. Dari awal seteru dengan siapapun aku tidak takut karena aku tidak punya rekayasa. Dipanggil, polisi panggil berkali-kali sudah. Skincare di review, polisi panggil. Takut nggak? Sedikit pun aku tidak takut. Kenapa? Aku mereview dengan sepenuh hati, membeli dengan sepenuh hati. Nggak pernah ada pikiran, wah akalin lo nih. Jadi nggak takut kayak gitu, naif lah. Naif tapi kan bener. Karena lu mulai dengan niat yang bener kan, lu nggak pengen yang lain, cuman lu mau review apa adanya. Dengan mantan pengacara juga, aku tuh ya lurus aja. Gue bayar, selesaiin kasus gue, kayak gitu punya profesional. Habis itu gue keluh kesah. Habis itu begitu putus pun gue bilang ada kalimatnya, Bang, jangan untuk sekarang, stop. Anda tidak mewakilin saya lagi, fee masih kita bayar. Tapi setelah itu ada ribut-ribut ya, mau ngomong apa di luar kuasaku kan. Dan akhirnya jadi ke perkara ke persidangan ya aku nggak takut ya, karena aku ngerasa diriku juga benar. You did your part lah. Iya, aku juga nggak ngerasa kayak apa yang harus takutin, ya gitu punya kan. Ya tapi kan kalau ini nggak bahaya sih, kalau yang abang mantan ini nggak bahaya. Yang kemarin yang bahaya gila lo. Bertanya ada yang bahaya dong berarti kalau enggak ya. Yang kemarin yang bahaya. Kemarin gila, bahaya. Kemarin. Gila kemarin itu. Chat, next 2023 plannya apa? Bikin pabrik, fokus ke klinik dulu, gila lo. Gue healing dulu deh. Healingku mungkin Healingnya keren amat. Healingnya bikin pabrik, men. Healingku punya banyak pasien. Ya kan, gini Mas, dicintain banyak orang itu kan banyak versi ya. Dipuji orang itu suatu hal yang kecil. Ditonton orang juga healing loh. Konten kita ditonton orang, banyak yang ngeliat, itu healing. Itu kan dipenuhi cinta, apalagi komen bermanfaat banget dok. Itu aja healing loh. Pasien datang sembuh, healing itu banget. Vibes-nya kuat banget. Terus menjadikan aku sampai hampir lupa dengan tujuan awalku adalah Dr. Richard ini dari nol, dari miskin jadi susah. Jadi seorang yang seperti sekarang, aku bisa ngomong ya orang yang cukup sukses lah aku bilangnya. Misiku adalah buat orang lain sukses seperti aku. Ya, Athena Group itu punya cabang yang cukup berbeda dengan di tempat lain. Kalau di tempat lain itu kayak lu gaji aja kayak gitu. Kalau aku kasih saham kosong loh ke dokterku. The system is different. Dari awal begitu dia duduk di depanku, aku cuma bilang satu. Aku dulu cuma punya talenta, aku nggak punya apa-apa. You sekarang duduk di depanku, kalau you bawa talenta, menyerahkan diri di depanku, aku akan jadikan kau seperti aku. Aku akan ajarkan cara berpikirku, aku akan ajarkan manajemenku, aku akan ajarkan semua ya dalam diriku. Aku pengen jadikan kau seperti Dr. Richard yang sukses. Aku akan modalin, kau cukup menggunakan talentamu dengan sepenuh hati. Saya jadi lupa, dalam 2 tahun ini kan lupa visi misiku sendiri kan. Jadi kayak mungkin tahun depan healingnya mungkin ya pengen mereka
sukses. Aku bahagia kalau mereka lihat orang sukses, bikin orang sukses, ciptain orang sukses. Mereka kayak dengan orang tuanya bangga. Lihat nih, ada satu dokterku ngomong apa ya? Cuma di Athena, fresh graduate, nggak juga fresh graduate sih, maksudnya masih 20-an ya gitu punya. Dibeliin mobil, gajinya ratusan juta. Cuma di Athena. Bisa buat orang tua bangga seperti itu. Cuma dengan di Athena ada yang bilang, aku bisa beli 2 rumah dalam waktu 3 tahun. Wow. Kalau bos lain mungkin, gila kebanyakan gue kasih. Karena aku bangga banget. Dan aku pengen seperti itu. Dan aku pengen pabrikku juga bisa ngasih inspirasi ke banyak orang, ke merek-merek lain kayak gitu punya. Bahwa untuk jadi terkenal, untuk jadi bagus itu lu nggak perlu abal-abal. Mungkin sudah saatnya edukasiku bukan hanya sekedar ini loh abal-abal loh, bukan. Mungkin bisa diimbangi dengan memberikan contoh. Iya. Satu ini, yang kedua kita kasih contoh. Gak usah review tapi bikin yang nggak abal-abal. Itu dia. Kita kasih contoh. Iya. Tapi ya balik lagi ya tinggal rasa cinta dari masyarakat untuk dukungannya bagaimana. Kalau ada sesuatu yang dibikin dengan cinta, akan men-attract cinta akan datang. Harusnya seperti itu. Harusnya gitu dong. Harusnya seperti itu. Iya kan? Resolusinya memberikan contoh, bukan lagi cuma ngomong nunjukin salah. Kita pengen kasih contoh, ini loh yang benar, ini loh yang bagus kayak gitu. Dan kami bisa bertahan dengan konsep seperti ini. Kenapa kamu enggak? It's a good step sih. Bokap nyokap gimana ngeliat lu kayak gini sekarang ya? Bahagia lah sekarang. Bahagia. Lu tau nggak sekarang ini momen yang terutama Desember ini ya? Iya. Ini adalah momen paling. Merry Christmas ya. Thank you. Lu Kristen juga? Islam, tapi keluargaku banyak yang Natalan, jadi aku sangat respect pada semua yang Natalan juga. Dari dulu sih sebenarnya hidupku bahagia banget ya. Aku juga ngerasa, cuma di Desember ini lebih spesial dan aku ngerasa lebih bahagia karena nggak ada yang kurang dengan hidupku. Apa yang kurang? Kedua orang tuaku masih sehat dan mereka bisa menikmatin semua yang dulu kan mereka susah apa-apa, aku bisa membahagiakan mereka. Luar biasa. Luar biasa itu. Mertuaku dua-duanya sehat, nggak ada sakit, dan aku juga bisa ngasih kebahagiaan juga ke mereka kayak gitu punya. Aku punya anak-anak yang lucu, yang sehat, istri yang baik. Usahaku ada banyak dan semuanya tumbuh dengan sehat. Ini bukan lagi berkembang tapi tumbuh dengan sehat. Ya, dimana aku mengajarkan cinta dengan mereka, mengajarkan kebenaran dengan mereka, mengajarkan sistem dengan mereka. Ini adalah satu part di mana aku ada di puncak Desember ini. Dan semua kasus juga hilang kebetulan. Dan one package in your life itu semua ada men di situ men. Iya. Semua loh. Syukurnya ya. Kemarin juga sebenarnya nggak beruntung kayak gitu, cuma karena ada masalah kan. Jadi berpikiran kalau sekarang nggak. Jadi selalu ada hikmah dari tiap permasalahan yang muncul. Pasti ada lah. Pasti ada kan? Dari dulu tuh aku selalu berpikir ya, Tuhan itu memberikan sesuatu itu pasti ada sesuatu. Ada pesan yang pengen disampaikan. Pasti ada. Pasti ada. Mungkin dia pengen saya menjadi orang yang jauh lebih hebat ke depan. Mungkin ya nggak ada yang tahu kan. Mungkin ke depan gue jadi artis besar mungkin kan. Bisa jadi, who knows? Kita nggak pernah tahu. Lu sudah dapat kuliah dari gue kata Tuhan. Jangan nyinggung kayak ginian punya. Oke, jangan lain kali kayak gini punya, jangan kayak gini. Atau misalnya suatu hari nanti aku menjadi pejabat besar, menjadi menteri atau menjadi apa, kan nggak ada yang tahu. Tapi kan jadi belajar dari kejadian ini. Dikasih lihat dulu untuk belajar kan sebetulnya ya. Pasti ada. Untuk milih mau gimana gitu loh. Cuma ngomongnya memang enak ketika kita itu lepas, sudah keluar, sudah nggak ada apa-apa. Iya tapi tahun ini akhir tahun yang menyenangkan lah. Lepas dulu lah ya gitu. Lepas dulu. Jadi bisa punya plan ke depan, bisa ngelihat dengan kacamata yang lain juga semua yang datang. Semua teman-teman yang sekitar lu, yang semua siapapun itu bisa lihat dengan jelas ya. Jadi lu tahu mesti ngelangkahin ngapain di 2023. Nah, kalau ada satu yang gue pengen tanya. Kalau ada sesuatu yang ingin lu sampaikan buat yang pernah berseteru dengan lu, karena mungkin kan secara komunikasi belum sempat dilakukan dan belum bisa ya kelihatannya ya. Ada menyampaikan sesuatu. It's the end of the year, man.
Oke, mungkin aku it's happy moment gitu. Mungkin aku ngambil dari konsepnya Mas Alvin aja lah ya. Oh, sebenarnya hidup kita ini kan kalau paling bahagia itu kan kalau dipenuhi dengan cinta ya. Pernah nggak sih kita tuh mencintain orang itu tapi dicintain balik tapi penuh dengan cinta? Itu rasanya bahagia banget. Pernah nggak kamu mencintain orang tapi cintamu itu toksik dan itu sangat tidak bahagia? Ingat, judulnya sama-sama cinta ya, tapi cintanya toksik. Ya, di mana kamu mencintai seseorang itu, tapi dicerewetin, dijudesin, berkelahi, rutin banget kayak gitu punya, dicemburuin, dia posesifin kayak gitu punya. Dan itu tuh membuat kamu tuh menderita. Itu bukan the real cinta. Ya. Cinta yang sebenarnya itu adalah cinta saling mengasihi, cinta saling membalas, cinta dengan sepenuh hati. Ya. Saya tidak punya niat jelek dengan siapapun seterus saya di sini. Bahkan saya masih bisa ngomong dengan abang mantan saya. Menurut saya dia adalah orang yang pintar, orang yang cerdas. Namun tersesat gara-gara uang. Ya, saya memberitahu itu supaya siapa tahu dia bisa mengkoreksi diri. Karena dia orang yang pintar sebenarnya. Saya percaya juga si artis juga punya tujuan sebenarnya yang juga nggak jahat. Cuma ngikutin egonya aja. Saya nggak pengen nyakitin orang itu ya balas-balasan. Ya kalau misalnya saya sudah move on sekarang, saya sudah happy, saya sudah penuhi diri saya dengan cinta, paling nggak seperti itu, baik dengan istri saya, dengan keluarga saya. Dan saya berharap dia juga bisa memenuhi diri dia dengan cinta. Dari cinta penggemar-penggemar dia, dari cinta ya kalau misalnya yang dengan tidak meminta maaf bisa membuatnya happy, ya it's okay with that. Lakukan apa saja yang buat dia penting bahagia deh dengan keluarganya itu aja. Dan buat pihak yang di pihak Richard ya acceptance juga cinta kan. Penerimaan itu kan. Kalau di pihak keluargaku mah nggak pengen cari masalah. Keluargaku semuanya penakut semua gila. Ini kebayang ini yang rebel dia doang nih. Thank you so much. Ini buat family di rumah ya. Thank you. Family di rumah dari Alvin and Love buat thank you. All the kids semua, buat Reni, buat semuanya lah. Dan you. buat semua yang pernah bersiteru juga dengan Richard. Amin, thank you. Ya, kena 2000. Berarti aku harus kirim nih. Iya dong, kirimnya lewat sini aja. 2023 kan akan segera datang. Ya, semoga akan lebih bagus. Minta kertas dong, aku mau kirim ke ini artisnya nanti. Cari masalah deh gue. Kan niatnya baik. Iya, thanks man. Happy New Year ya. Sampai jumpa. Bye.